Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Anggota kelompok. Hai semuanya, aku Alika Sivana. Halo, saya Karima. Saya Jessie Aulia Agustin. Saya Aldi Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lisepti. Letak geografis. Letak Kerajaan Sriwijaya sendiri masih dipersoalkan hingga saat ini. Dan sampai dengan hari ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya dengan banyak perdebatan. Jambi, Kedah, Jaya, dan bahkan Jawa sempat dinyatakan sebagai pusat Sriwijaya karena penemuan dan masing-masing peneliti. Beberapa ahli sampai pada kesimpulan bahwa Sriwijaya yang dianggap bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat teori Mandala yang diungkapkan oleh Robert von Venegendel yang menyatakan bahwa pusat dari kerajaan-kerajaan kuno Asia Tenggara adalah raja itu sendiri dan pengaruhnya. Latar belakang. Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar yang terletak di Sumatera Selatan. Menurut para ahli, pusat kerajaan Sriwijaya ada di Palembang dan diperkirakan telah berdiri pada abad ke-7 Masehi. Awalnya Sriwijaya hanya kerajaan kecil. Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar setelah dipimpin oleh Dapunta Hyang. Dapunta Hyang berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Sriwijaya berkembang sampai abad ke-13 dan sejak itu Sriwijaya berhasil ditaklukkan oleh Sanvoci Suwarnabhumi. Sistem kepercayaan. Kepercayaan masyarakat Sriwijaya, yakni agama Buddha, yang diperkenalkan di Sriwijaya pada tahun 425 Masehi. Aising melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha, sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, yaitu aliran Buddha Mahayana, Hinayana. Pendeta Buddha yang terkenal di Sriwijaya diantaranya adalah Dharmapala dan Sakyakitri. Dharmapala adalah seorang guru besar agama Buddha dari kerajaan Sriwijaya. Ia pernah mengajar agama Buddha di perguruan tinggi Nalanda. Sedangkan Sakyakirti adalah guru besar yang mengarang buku Hasta dan Dasastra. Sistem ekonomi. Di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kapulaga, gading emas, dan timah yang membuat Raja Sriwijaya sekaya raja-raja di India. Sehingga Sriwijaya mendapat kepercayaan dari pasal-pasalnya di seluruh Asia Tenggara. Karena alasan itulah Sriwijaya harus terus menjaga dominasi perdagangannya dengan selalu mengawasi dan jika perlu memerangi pelabuhan pesaing di negara jirannya. Keperluan untuk menjaga monopoli perdagangan inilah yang mendorong Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya dan menyerap mereka ke dalam Mandala Sriwijaya. Faktor-faktor yang mendorong Sriwijaya memiliki kedudukan yang sangat baik dalam perdagangan internasional. Yang pertama, kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Cina. Sehingga aktivitas perekonomian masyarakatnya tergantung pada pelayaran dan perdagangan. 2. Kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara. 3. Dukungan pemerintahan raja yang cakap dan bijaksana seperti Bala Putra Dewa. Berita dalam negeri berasal dari prasasti-prasasti yang dibuat oleh raja-raja dari kerajaan Sriwijaya.
Prasasti tersebut sebagian besar menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti itu antara lain sebagai berikut. 1. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti berangkat tahun 684 Masehi itu menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya bernama Dapunta yang membawa tentara sebanyak 20.000 orang dan berhasil menundukkan Minangkabau. Dengan kemenangan itu, kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Daerah yang dimaksud Minangkabau itu kemungkinan adalah daerah Binaga yang terletak di Jambi. Daerah itu sangat strategis untuk perdagangan. 2. Prasasti Telaga Batu. Ditemukan pada tahun 1935 di Telaga Batu. Sabung Kingking Dualir Palembang terdiri dari 28 baris dihiasi lambang negara Sriwijaya berupa naga berkepala 7. Digunakan untuk pelaksanaan upacara sumpah kesetiaan para calon pejabat yang menggunakan huruf Pallawa. Kutukan raja terhadap siapa saja yang tidak taat terhadap Raja Sriwijaya dan juga melakukan tindakan kejahatan. 3. Prasasti Talang Tuwo. Prasasti berangkat tahun 684 Masehi itu menyebutkan tentang pembuatan Taman Sri Kesetra atas perintah Raja Dapunta Huang. 4. Prasasti Karang Berahi. Berangkat tahun 686 ditemukan pada tahun 1904 di daerah Karang Berahi, Jambi yang menunjukkan penguasaan kerajaan Sriwijaya atas daerah itu. Berisi permintaan kepada para dewa yang menjaga kedatuan Sriwijaya untuk menghukum setiap orang yang bermaksud jahat dan mendurhakai terhadap kekuasaan Sriwijaya. 5. Prasasti Kota Kapur. Prasasti berangkat tahun 686 Masehi itu menyebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya berusaha untuk menaklukkan bumi Jawa yang tidak setia kepada kerajaan Sriwijaya. Prasasti tersebut ditemukan di Pulau Bangka. 6. Prasasti Ligor. Prasasti berangkat tahun 775 Masehi ditemukan di daerah Ligor, Semenanjung Malaya. Menerangkan bahwa kerajaan Sriwijaya Sumatera mendirikan sebuah pangkalan di Semenanjung Malaya, daerah Ligor untuk mengawasi pelayaran perdagangan di Selat Malaka. B. Berita asing. Mengingat kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim dengan letak yang sangat strategis. Banyak pedagangan asing yang datang untuk melakukan aktivitas di kerajaan Sriwijaya. Untuk itu, banyak ditemukan informasi mengenai keberadaan kerajaan Sriwijaya ini. Berita asing tersebut antara lain sebagai berikut. Berita Arab. Dari berita Arab dapat diketahui bahwa banyak pedagang Arab yang melakukan kegiatan perdagangan di kerajaan Sriwijaya. Bahkan di pusat kerajaan Sriwijaya ditemukan perkampungan orang-orang Arab sebagai tempat tinggal sementara yang disebut Tasih. Keberadaan kerajaan Sriwijaya juga diketahui dari sebutan orang-orang Arab terhadap kerajaan Sriwijaya seperti Zabag, Sabai, atau Sri Busa. Berita India. Dari berita India dapat diketahui bahwa raja dari kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan raja-raja dari kerajaan yang ada di India seperti kerajaan Nalanda dan kerajaan Kolang. 1. Prasasti Nalanda dibuat pada sekitar pertengahan abad ke-9 dan ditemukan di India berisi pokok-pokok sebagai berikut. Raja Balaputra Dewa dari Suwarnabumi Sriwijaya meminta pada Raja Dewa Paladewa agar memberikan sebidang tanah untuk pembangunan asrama yang digunakan sebagai tempat bagi para pelajar agama Buddha yang berasal dari Sriwijaya. Raja Balaputra Dewa sebagai raja terakhir dari dinasti Sailandra yang terusir dari Jawa Tengah akibat kekalahannya melawan kerajaan Mataram dari dinasti Sanjaya. Raja Dewa Paladewa berkenan membebaskan 5 desa dari pajak untuk membiayai para mahasiswa Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan dengan raja-raja India seperti raja dari kerajaan Nalanda dan Kolamandala. Prasasti Tanjore atau India ditemukan di India. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa pada tahun 1017 pasukannya menyerang kerajaan Suwarnabumi. Serangan itu diulang kembali pada tahun 1025. Rajanya yang bernama Sangramawijaya Tunggawarman berhasil ditawan oleh pasukan Chola. Tetapi akhirnya Sangramawijaya dilepaskan. 3. Prasasti Sri Lanka ditemukan di Sri Lanka dan diperkirakan berasal dari abad 12. Isinya menyebutkan bahwa Suryanaraya dari Wangsa Malayapura dinobatkan sebagai Maharaja di Suwarnapura atau Sriwijaya. Pangeran Suryanarayana mendudukan Manabrangana. Berita Cina. Dari berita Cina dapat diketahui bahwa pedagang-pedagang kerajaan Sriwijaya
telah menjalin hubungan perdagangan dengan pedagang-pedagang Cina. Para pedagang Cina sering singgah di kerajaan Sriwijaya untuk selanjutnya meneruskan perjalanannya ke India maupun Romawi. Dalam perjalanannya, mereka kerap membuat catatan-catatan di antaranya. Dalam catatan dinasti Tang disebutkan bahwa Sriwijaya telah beberapa kali mengirim utusannya ke negeri Cina sekitar tahun 917 Masehi, 972 Masehi, 974 Masehi, dan 975 Masehi, juga tahun 980 Masehi dan 983 Masehi. Ketika hendak pulang, utusan itu tertahan di Kanton karena negerinya sedang berperang melawan Raja Jawa. Dalam catatan satu Sting disebutkan bahwa ketika hendak berziarah ke India, ia singgah dulu di Sriwijaya selama 6 bulan. Ia juga singgah di Melayu selama 2 bulan, baru kemudian ke India. Ia berada di India selama 10 tahun. Dalam perjalanan pulang, singgah lagi di Sriwijaya selama hampir kurang lebih 5 tahun. Untuk menerjemahkan kitab agama Buddha ke dalam bahasa Cina, dalam catatan itu dikatakan juga bahwa di India terdapat seorang pendeta besar yaitu Sakyakirti atau Dharmakirti. F. Kemunduran dan keruntuhan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-13 Masehi. Kemunduran ini terjadi karena adanya beberapa faktor, di antaranya faktor alam, ekonomi, politik, dan militer. 1. Faktor geografi. Ditinjau dari faktor alam, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena kota Palembang semakin jauh dari laut. Hal ini terjadi karena adanya pengendapan lumpur yang dibawa oleh Sungai Musi dan sungai lainnya. Hal ini menyebabkan kapal-kapal dagang yang datang ke Palembang semakin berkurang. 2. Faktor ekonomi. Ditinjau dari faktor ekonomi, kota Palembang yang semakin jauh dari laut menjadi tidak strategis lagi karena tidak banyak kapal dagang yang singgah, sehingga kegiatan perdagangannya menjadi berkurang. Akibatnya, pajak sebagai sumber pendapatan semakin berkurang. Hal ini memperlemah posisi Sriwijaya. Letak Palembang yang makin jauh dari laut menyebabkan daerah itu kurang strategis lagi kedudukannya sebagai pusat perdagangan nasional maupun internasional. Sementara itu, terbukanya selat berhala antara Pulau Bangka dan Kepulauan Singkep dalam menyingkatkan jalur perdagangan internasional sehingga Jambi atau Kerajaan Melayu lebih strategis daripada Palembang. Faktor politik. Kemudian Sriwijaya yang semakin lemah itu menyebabkan Sriwijaya tidak mampu lagi mengontrol daerah kekuasaannya akibat daerah-daerah bawahannya berusaha untuk melepaskan diri. Setelah kekuasaan di Jawa Timur berkembang pada masa Erlangga, Sriwijaya terpaksa mengakui Jawa Timur sebagai pemegang hegemoni di Indonesia bagian timur dan Sriwijaya bagian barat. Dari arah timur, kerajaan Sriwijaya semakin terdesak ketika berkembang kerajaan Singasari yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Kediri pada waktu diperintah oleh Raja Kartanegara. Kerajaan Singasari yang bercita-cita menguasai Sriwijaya Nusantara mulai mengirim ekspedisi ke arah barat yang dikenal dengan ekspedisi Pemalayu. Dalam ekspedisi ini, kerajaan Singasari mengadakan pendudukan terhadap kerajaan Melayu, Pahang, dan Kalimantan sehingga mengakibatkan kedudukan kerajaan Sriwijaya semakin terdesak. 3. Selain itu, kedudukan kerajaan Sriwijaya semakin terdesak karena munculnya kerajaan-kerajaan besar yang juga memiliki kepentingan dalam dunia perdagangan seperti kerajaan Siam di sebelah utara. Kerajaan Siam memperluas wilayah kekuasaannya ke arah selatan dengan menguasai daerah-daerah di Semenanjung Malaya termasuk Tanah Genting Kerak. Jatuhnya di Tanah Genting Kerak dalam kekuasaannya kerajaan Siam mengakibatkan kegiatan pelayaran perdagangan di kerajaan Sriwijaya semakin berkurang. 4. Faktor militer. Dalam segi militer, kemunduran Sriwijaya disebabkan adanya serangan militer dari kerajaan antara sebagai berikut. 1. Serangan Raja Dharmawangsa pada tahun 990 Ketika itu berkuasa Sriwijaya adalah Sri Sudamani Wardamadewa. Walaupun serangan ini tidak berhasil, tetapi telah melemahkan Sriwijaya. 2. Serangan dari kerajaan Cholamandala yang dipimpin oleh Rajendra Dewa pada tahun 1023 dan 1030. Serangan ini ditujukan Semenanjung, maka berhasil menawan Raja Sriwijaya. Serangan ketiga dilakukan pada tahun 1068 Masehi, dilakukan oleh
Wirajarendra, cucu Raden Tuldewa. 3. Pengiriman ekspedisi Pamalayu atas perintah Raja Kartanegara 1275 sampai 1292 yang diterima dengan baik oleh Raja Melayu Jambi Mauladiwardewa semakin melemahkan kedudukan Sriwijaya. 4. Serangan kerajaan Majapahit dipimpin oleh Adi Waryaman atas perintah Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1477 yang mengakibatkan Sriwijaya menjadi taklukan Majapahit. Akibat beberapa serangan tersebut, berakhirlah peranan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim sekaligus sebagai kerajaan yang bertaraf nasional pertama. Dengan faktor politis dan ekonomi itu, maka sejak Agirabad ke-13, Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan kecil dan wilayah terbatas pada daerah Palembang. Kerajaan Sriwijaya yang kecil dan lemah akhirnya dihancurkan oleh Kerajaan Majapahit tahun 1377 Masehi.